Di sebuah desa kecil di pinggiran Magelang, hidup seorang wanita paruh-baya bernama Sumiati. Tubuhnya mulai renta, dengan garis-garis wajah yang mencerminkan perjuangan hidup yang tak mudah. Ia tinggal di rumah sederhana, berdinding kayu dengan atap genting yang sudah tua. Meski hidupnya serba pas-pasan, ada satu impian yang terus ia genggam erat, menunaikan ibadah haji. Sejak muda, Sumiati sering mendengar cerita tentang indahnya Mekah dan kebesaran Ka'bah dari almarhum ayahnya. Cerita itu menanamkan harapan besar di hatinya. Namun, hidup berkata lain. Pekerjaan suaminya sebagai buruh tani tak pernah cukup untuk menabung. Sumiati pun membantu dengan membuat anyaman bambu, namun hasilnya hanya cukup untuk makan sehari-hari. Meski demikian, ia tak pernah berhenti berdoa. Di setiap tahajudnya, ia memohon agar diberi jalan menuju tanah suci. Ia percaya, suatu saat Tuhan akan mendengar doanya. Tahun demi tahun berlalu, dan impiannya terasa semakin jauh. Hingga suatu hari, Sumiati mendengar kabar tentang seorang tetangga yang tiba-tiba menjadi kaya setelah berziarah ke sebuah tempat mistis di gunung terpencil. Orang itu, yang dulunya bahkan lebih miskin dari Sumiati, kini memiliki rumah besar dan ternak melimpah. Sumiati mulai memendam rasa iri, meski ia berusaha menepisnya. Pikiran tentang jalan pintas itu semakin menghantui. Pada suatu malam, saat hujan deras mengguyur desa, ia duduk sendiri di sudut rumah. Kilatan petir di luar seperti memantulkan pergulatan batinnya. Apakah ini dosa? Bisiknya pada diri sendiri. Suara lain dalam hatinya berkata, bukankah niatmu baik? Bukankah ini demi ibadah? Pikiran itu terus menghantui Sumiati, sampai akhirnya ia membulatkan tekad. Ia pergi menemui seorang dukun yang terkenal bisa membuka jalan rezeki. Lokasinya tersembunyi di balik hutan kecil, di sebuah rumah yang terlihat tua dan menyeramkan. Dukun itu, seorang pria tua berambut putih dengan mata tajam yang menusuk, menyambutnya dengan senyum dingin. "Kamu yakin dengan keputusan ini?" tanyanya dengan nada datar. Sumiati mengangguk, meski rasa takut mulai merayap. "Saya hanya ingin ke tanah suci. Bantu saya," jawabnya lirih. Dukun itu kemudian menjelaskan, "Ada harga yang harus kau bayar. Rezeki tidak datang begitu saja. Kau akan mendapatkannya, tapi kau harus siap dengan konsekuensinya." Tanpa berpikir panjang, Sumiati setuju. Ia menyerahkan sebuah benda pusaka keluarga sebagai bagian dari ritual. Malam itu, di bawah sinar rembulan yang terhalang awan kelam, ritual dimulai. Sumiati diminta membaca doa-doa tertentu sambil memegang kembang 7 rupa. Di saat yang sama, dukun itu melafalkan mantra dengan suara yang semakin lama semakin menyeramkan. Saat ritual selesai, Sumiati merasa aneh. Ada rasa lega bercampur takut yang menyelimuti hatinya. Beberapa hari kemudian, keanehan pun mulai terjadi. Seorang kerabat jauh tiba-tiba memberikan uang dalam jumlah besar, tanpa alasan yang jelas. Lalu, ia mendapat kabar bahwa namanya masuk daftar calon jemaah haji, meski ia tak pernah mendaftarkan diri. Sumiati terperangah. Doanya terkabul. Tapi, jauh di lubuk hatinya, ada rasa tak nyaman. Apakah semua ini benar-benar jawaban dari Tuhan? Ataukah ada sesuatu yang lain? Ia berusaha menepis perasaan itu. Yang terpenting, impiannya akan segera terwujud. Ia mulai mempersiapkan keberangkatan dengan penuh semangat. Namun, di setiap langkahnya, bayangan malam ritual itu terus mengusiknya. Di balik kegembiraan yang ia tunjukkan, Sumiati mulai merasakan sesuatu yang tidak beres. Tapi ia tetap melangkah, tanpa menyadari bahwa langkah itu akan membawanya menuju jalan yang penuh azab. Hari keberangkatan akhirnya tiba. Sumiati berdiri di depan rumahnya dengan koper kecil yang sudah ia persiapkan selama berminggu-minggu. Tetangga-tetangganya berkumpul untuk melepasnya pergi. Beberapa tampak takjub melihatnya. "Akhirnya kamu berangkat juga. Selamat jalan, semoga lancar ibadahnya," ujar Bu Wiryo, tetangga yang selalu ikut pengajian bersamanya. Sumiati tersenyum, tapi senyum itu terasa getir. Ia tahu, semua ini terlihat seperti berkah dari Tuhan. Namun, di balik itu,
Hanya ia yang tahu apa yang telah ia lakukan untuk sampai ke sini. Di sepanjang perjalanan menuju bandara, ia duduk diam di kursinya, menatap keluar jendela bus. Pikiran-pikiran aneh mulai menghantui. Wajah sang dukun dengan senyum dinginnya sesekali melintas di benaknya. Suara mantra-mantra yang ia dengar malam itu seperti terngiang-ngiang di telinganya. Sumiati berusaha menenangkan diri. Aku akan bertobat di tanah suci. Semua dosaku akan dihapuskan di sana. Ia terus meyakinkan dirinya sendiri, meski hatinya terasa gelisah. Sesampainya di tanah suci, perasaan Sumiati bercampur aduk. Matanya berkaca-kaca saat melihat Ka'bah untuk pertama kalinya. Bangunan suci itu berdiri megah di hadapannya, memancarkan keagungan yang tak terlukiskan. Air matanya mengalir deras. "Terima kasih telah memberiku kesempatan ini," bisiknya pelan. Namun, keindahan itu segera ternodai oleh bayang-bayang masa lalu. Di tengah kehusyukan orang-orang yang berdoa, Sumiati merasa ada sesuatu yang ganjil. Perasaan aneh mulai muncul. Ia merasa seperti diawasi, meskipun ia tidak tahu oleh siapa. Pada malam pertama di Mekah, Sumiati mengalami mimpi buruk. Dalam tidurnya, ia melihat sosok dukun yang menatapnya dengan senyum menyeramkan. Di belakangnya, bayangan hitam besar dengan mata merah menyala muncul perlahan. Sosok itu berbisik dengan suara parau, "Kau telah menerima berkah ini, tapi kau tak bisa melarikan diri dari bayarannya." Sumiati terbangun dengan napas tersengal-sengal. Tubuhnya berkeringat dingin meski udara kamar terasa dingin. Ia menatap sekeliling, mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya mimpi. Tapi mimpi itu terasa begitu nyata. Hari-hari berikutnya, mimpi serupa terus menghantuinya. Setiap kali ia menutup mata, sosok misterius itu kembali muncul. Bahkan, ketika ia terjaga, ia merasa ada bayangan gelap yang selalu mengikutinya di sudut matanya. Satu malam, saat Sumiati berjalan di pelataran Masjidil Haram setelah salat Isya, ia merasa ada seseorang yang berjalan di belakangnya. Ketika ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Namun, langkah kaki itu tetap terdengar, semakin dekat. Suara itu seakan-akan membisikkan sesuatu yang tidak bisa ia pahami. "Assalamualaikum, apakah ibu baik-baik saja?" Tiba-tiba seorang jemaah wanita menyapanya. Sumiati terperanjat. Ia baru sadar bahwa ia sudah berdiri mematung di tengah jalan. "Waalaikumsalam. Saya baik-baik saja, hanya sedikit lelah," jawabnya. Mencoba tersenyum meski wajahnya pucat. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Ia duduk di sudut kamar hotelnya, membaca doa-doa yang dihafalnya sejak kecil. Namun, perasaan takut itu tidak juga hilang. Ia mulai merasa bahwa keberadaannya di tanah suci tidak diterima. "Apa yang sebenarnya terjadi padaku?" gumamnya sambil menatap bayangannya di cermin. Dalam pantulan cermin itu, ia merasa melihat sesuatu di belakangnya. Bayangan hitam yang begitu besar, dengan mata merah yang menatapnya tajam. Sumiati menjerit dan memalingkan muka, tapi saat ia menoleh kembali, bayangan itu sudah menghilang. Semakin hari, kegelisahannya semakin menjadi. Ia mulai kehilangan fokus dalam ibadahnya. Setiap kali ia mencoba khusyuk berdoa, pikiran tentang dosa-dosanya selalu muncul. Bahkan, ia merasa tubuhnya semakin lemah. Sakit kepala yang tajam datang tiba-tiba, dan rasa nyeri di dadanya membuatnya sulit bernapas. Orang-orang di sekitarnya mulai menyadari perubahan pada Sumiati. Wajahnya terlihat semakin pucat, dan ia sering terlihat melamun. "Mungkin ibu terlalu lelah," ujar salah satu teman sekamarnya. Namun, Sumiati tahu bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar kelelahan. Ia mulai bertanya-tanya, apakah semua ini adalah azab? Apakah jalan pintas yang ia ambil telah membawanya ke kehancuran, bukan berkah? Dalam kegelisahan itu, Sumiati terus berusaha bertahan, meski ia tidak tahu apa lagi yang akan menantinya di hari-hari berikutnya. Ketika ia mulai menjalankan tawaf, Sumiati merasa langkahnya berat. Ia berusaha menyusuri lingkaran manusia yang bergerak mengitari Ka'bah, namun tubuhnya terasa seperti ditarik oleh sesuatu yang tak kasat mata. Nafasnya mulai tersengal, kakinya seakan kehilangan tenaga. Di malam harinya,
Rasa kagum Sumiati terhadap keindahan tanah suci berubah menjadi kegelisahan yang sulit ia jelaskan. Ia berusaha menenangkan diri dengan membaca doa dan zikir di kamar hotel. Namun pikirannya tidak bisa lepas dari bayangan mimpi buruk yang terus menghantuinya. Malam pertama di tanah suci, Sumiati bermimpi berada di tengah padang pasir yang sunyi. Di kejauhan, ia melihat bayangan seorang pria berpakaian serba hitam berjalan ke arahnya. Semakin pria itu mendekat, wajahnya semakin jelas. Itu adalah dukun yang pernah ia temui di desanya. "Saya sudah memenuhi keinginanmu, Sumiati," kata pria itu dengan suara serak. "Tapi kau harus tahu, setiap keinginan ada harganya." Sumiati terbangun dengan napas memburu. Kamar hotelnya gelap. Hanya ada cahaya redup dari lampu di sudut ruangan. Ia memegang dada, mencoba menenangkan diri. Keesokan harinya, saat Sumiati hendak melaksanakan salat subuh di Masjidil Haram, ia kembali merasakan sesuatu yang aneh. Di tengah jalan menuju masjid, ia melihat seorang pria berjubah hitam berdiri di antara kerumunan. Wajah pria itu gelap, seperti tertutup bayangan. Ia hanya berdiri diam, menatap ke arah Sumiati tanpa bergerak sedikit pun. Sumiati mempercepat langkah, berusaha mengabaikan pria itu. Semakin ia melangkah, perasaan bahwa ia diawasi semakin kuat. Ketika ia menoleh lagi, pria itu sudah menghilang. Hari-hari berikutnya, Sumiati mulai merasakan tanda-tanda yang lebih aneh. Setiap malam, ia mendengar suara ketukan di pintu kamarnya. Ketika ia membuka pintu, tidak ada siapa-siapa. Di pagi hari, ia menemukan jejak kaki kecil yang basah di lantai kamar, meski tidak ada yang masuk ke dalam selain dirinya. Di suatu malam, ketika ia mencoba tidur lebih awal, Sumiati kembali bermimpi buruk. Ia berada di sebuah ruangan gelap, dengan suara bisikan yang terus mengelilinginya. Bisikan itu terdengar seperti orang membaca doa, namun nadanya mengancam. Ketika ia terbangun, tubuhnya terasa berat, seperti ada sesuatu yang menindih dadanya. Ia mencoba membaca doa, namun suaranya tersendat. Hanya air mata yang mengalir deras dari matanya. "Kau pikir kau bisa lari?" Suara parau itu kembali terdengar, kali ini di telinganya yang terjaga. Sumiati membuka mata lebar-lebar, menatap sekeliling kamar. Kegelisahan Sumiati semakin menjadi. Bahkan ketika ia mencoba melaksanakan ibadah dengan khusyuk, pikirannya terus diganggu oleh bayangan-bayangan mengerikan. Tubuhnya juga mulai melemah. Kakinya sering kram tanpa sebab, dan ia merasa sulit bernapas setiap kali berada di keramaian. Teman sekamarnya, Bu Mariam, mulai menyadari perubahan pada Sumiati. "Apakah ibu baik-baik saja? Saya lihat belakangan ini ibu sering melamun." "Saya baik-baik saja, Bu," jawab Sumiati, berusaha menyembunyikan kegelisahannya. Namun, di dalam hatinya, Sumiati tahu bahwa ada sesuatu yang salah. Bayang-bayang masa lalu terus menghantuinya, membuat ia mulai merasa bahwa keberadaannya di tanah suci adalah sebuah kesalahan. Di tengah jutaan manusia yang memohon ampunan, Sumiati merasa dirinya semakin kecil dan terasing. Ia mulai bertanya-tanya, apakah ini azab atas jalan pintas yang ia tempuh? Ataukah ini peringatan agar ia segera bertaubat sebelum semuanya terlambat? Hari-hari di tanah suci berlalu dengan berat bagi Sumiati. Tubuhnya mulai terasa lemah, meski ia tidak yakin apa penyebabnya. Ia menjalankan rukun haji dengan tertatih-tatih, diiringi rasa takut yang terus mengikutinya. Di tengah kesibukan ibadah, tanda-tanda aneh semakin sering muncul, membuat hatinya terus berdebar tak menentu. Pada suatu siang yang terik, Sumiati memutuskan untuk istirahat sejenak di dalam masjid setelah menyelesaikan salat duha. Ia duduk di sudut yang sepi, mencoba merenung sambil membaca doa. Namun, di tengah zikirnya, ia merasakan sesuatu yang membuat bulu kuduknya meremang. Suara seseorang melantunkan doa di dekatnya, namun ia yakin tidak ada siapapun di sana. Ketika ia menoleh ke belakang, matanya menangkap bayangan hitam melintas cepat di ujung sudut masjid. Bayangan itu tampak seperti sosok manusia, namun langkahnya tidak bersuara. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya imajinasinya, tapi keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Kejadian aneh semakin menjadi.
Pada malam harinya, saat ia hendak tidur, Sumiati mendengar suara samar-samar seperti seseorang sedang mengetuk-ngetuk dinding kamar hotelnya. Suara itu terdengar pelan, tapi ritmenya teratur. Dengan ragu, ia menghampiri dinding itu dan menempelkan telinganya. Namun, suara itu tiba-tiba berhenti. "Bu Mariam, apakah ibu mendengar sesuatu?" tanya Sumiati kepada teman sekamarnya. Bu Mariam menggeleng sambil tersenyum. "Ah, mungkin ibu terlalu lelah. Istirahat saja." Sumiati mengangguk, meski hatinya merasa lain. Malam itu, mimpi buruk kembali menghampirinya. Kali ini, ia berada di tengah padang pasir yang gelap gulita. Ia melihat sesosok bayangan hitam besar mendekat dari kejauhan. Bayangan itu menyerupai manusia, namun tidak memiliki wajah. "Kenapa kau di sini?" Suara berat itu terdengar menggema. Sumiati terbangun dengan nafas tersengal. Tubuhnya basah oleh keringat dingin. Ia merapatkan selimutnya, membaca doa sebisanya meskipun lidahnya terasa kaku. Pagi harinya, tubuh Sumiati terasa semakin lemah. Saat ia berjalan menuju tempat mikat, langkahnya terasa berat. Ia mencoba meminta bantuan seorang petugas, namun ia merasa mereka tidak memperhatikan keadaannya. Bahkan, seorang jemaah yang melintas seolah menabraknya tanpa menyadari keberadaannya. "Apakah aku mulai tidak terlihat?" gumamnya. Suara itu nyaris tidak terdengar. Ketika ia menunduk, matanya menangkap bayangan kakinya yang tampak aneh. Seakan ada bayangan lain yang menempel di sana. Bentuknya tidak beraturan. Ia mencoba menginjak-injak bayangan itu, namun bayangan tersebut tidak berubah. Dalam perjalanan kembali ke hotel, kejadian yang lebih mengerikan terjadi. Sumiati menaiki lift bersama beberapa jemaah lain. Ketika pintu lift tertutup, ia merasakan udara di dalam ruangan menjadi sangat dingin. Semua orang diam, namun Sumiati merasa ada yang memandangi dirinya dari sudut lift. Ketika ia menoleh, ia melihat sesuatu yang membuat tubuhnya kaku. Di sudut lift, ada sosok berjubah hitam dengan wajah yang tertutup kain putih. Sosok itu berdiri tanpa bergerak, namun keberadaannya sangat jelas. Sumiati memejamkan mata, berusaha membaca doa dalam hati. Ketika lift berhenti dan pintu terbuka, sosok itu masih berdiri di sana. Ia keluar dengan langkah tergesa-gesa, meninggalkan rombongan jemaah lainnya. "Apa yang sebenarnya terjadi padaku?" Sumiati bergumam sambil menahan tangis. Di malam yang sama, kejadian puncak terjadi. Saat Sumiati sedang salat malam di kamar, ia mendengar suara langkah kaki mendekat. Langkah itu berat, seperti seseorang yang berjalan dengan beban besar di tubuhnya. Ketika ia mengangkat kepala dari sujud, ia melihat sesosok bayangan berdiri di dekat tempat tidurnya. Sosok itu mengenakan kain ihram, namun tubuhnya sangat kurus, seperti hanya terdiri dari tulang dan kulit. Matanya yang hitam kosong menatap Sumiati dengan tajam. "Ibadahmu tidak diterima." Suara itu bergema di dalam kamar. Sumiati terjatuh dari posisi duduknya. Tubuhnya gemetar hebat, lidahnya keluh, dan pikirannya kacau. Sosok itu perlahan mendekat, namun tiba-tiba menghilang ketika Bu Mariam menyalakan lampu kamar. "Apa yang terjadi?" seru Bu Mariam panik melihat Sumiati tergeletak di lantai. Sumiati hanya mampu menangis, menggenggam tasbihnya dengan erat. Dalam hati, ia mulai merasa bahwa ini semua adalah akibat dari dosa besar yang ia lakukan. Jalan pintas yang ia pilih tidak hanya membawa dirinya ke tanah suci, tetapi juga membawa azab yang tidak bisa ia hindari. Sumiati tidak lagi bisa mengabaikan semua kejadian yang menimpanya. Rasa takut dan penyesalan bercampur menjadi satu, membuat tubuh dan pikirannya terus melemah. Setiap langkah yang ia ambil terasa berat, seperti ada beban yang tak kasat mata yang menghimpit dirinya. Di tengah keramaian Masjidil Haram, ia mencoba melupakan segala kekhawatiran dengan memperbanyak doa. Namun, semakin ia berusaha, semakin jelas bayangan dosa-dosa yang ia perbuat kembali menghantui pikirannya. Saat itu, Sumiati duduk di salah satu sudut masjid, memandangi Ka'bah dengan mata berkaca-kaca. Ia berusaha melantunkan zikir, namun suaranya tercekat di tenggorokan.
Setiap kalimat yang keluar dari mulutnya terasa seperti duri yang melukai hatinya sendiri. "Apakah engkau akan menerima ibadahku ini?" bisiknya lirih. Saat ia menunduk dalam keputusasaan, seorang wanita tua berjubah putih mendekatinya. Wajahnya ramah, namun ada sorot mata yang dalam, seolah mampu melihat kerelung hati Sumiati. "Ibu, kenapa terlihat begitu sedih?" tanya wanita itu dengan lembut. Sumiati terkejut. Ia belum pernah melihat wanita itu sebelumnya, namun kehadirannya terasa menenangkan. Ia berusaha mengendalikan emosinya, namun air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Saya merasa tidak layak berada di sini," jawab Sumiati dengan suara gemetar. Wanita itu tersenyum samar. "Kita semua manusia penuh dosa. Yang penting adalah bagaimana kita memperbaikinya. Apa yang membuat ibu merasa tidak layak?" Sumiati ingin menceritakan semuanya, namun lidahnya keluh. Ia hanya mampu menggeleng pelan sambil menangis. Wanita itu tidak memaksa. Ia hanya meletakkan tangannya di bahu Sumiati dan berkata, "Bertaubatlah. Jangan biarkan rasa bersalah menahan ibu dari meminta ampunannya." Wanita itu kemudian berlalu, meninggalkan Sumiati dengan pikiran yang semakin berkecamuk. Kata-kata tersebut terus terngiang di telinganya, namun rasa takutnya terlalu besar. Malam itu, Sumiati memutuskan untuk melakukan salat taubat. Di tengah sujudnya, ia menangis sejadi-jadinya, mengingat semua kesalahan yang pernah ia lakukan. "Aku bersalah. Aku telah menggunakan jalan yang salah untuk sampai di sini. Ampunilah aku. Ampunilah aku." Di tengah tangisnya, suara berat yang familiar menggema di kepalanya. "Tidak ada pengampunan untukmu." Sumiati tersentak. Ia membuka matanya, namun sekelilingnya tetap gelap. Ia mencoba melanjutkan doa, namun suara itu semakin keras, memenuhi ruang pikirannya. "Kau telah menjual dirimu. Jalan ini bukan untukmu." Sumiati berusaha melawan ketakutan itu. Ia terus melantunkan doa, mencoba mengabaikan suara tersebut. Keesokan harinya, tubuh Sumiati semakin lemah. Saat berjalan menuju tempat tawaf, ia terjatuh di tengah jalan. Beberapa jemaah mencoba membantunya berdiri, namun ia merasa tubuhnya seperti lumpuh. "Saya tidak kuat," bisiknya pelan. Petugas yang melihat kondisi Sumiati segera membawanya ke pos kesehatan. Di sana, dokter menyatakan bahwa kondisi fisiknya melemah karena stres dan kelelahan. Namun Sumiati tahu ini bukan sekadar kelelahan fisik. Ada sesuatu yang jauh lebih besar yang menggerogoti dirinya. Dosa-dosa yang belum ia akui sepenuhnya. Di tengah keramaian pos kesehatan, Sumiati mendengar suara azan dari kejauhan. Suara itu biasanya menenangkan, namun kali ini terasa seperti panggilan terakhir baginya. Ia memejamkan mata, berusaha menenangkan dirinya. Namun, bayangan sosok berjubah hitam kembali muncul di benaknya. Malam itu, Sumiati memutuskan untuk berbicara dengan seorang ulama yang ia temui di penginapan. Ulama tersebut seorang pria tua yang bijaksana, dikenal sebagai orang yang sering memberikan nasihat kepada para jemaah. "Pak Kiai, saya ingin bercerita, namun saya takut," ujar Sumiati dengan suara bergetar. Ulama itu menatapnya dengan sabar. "Tidak perlu takut, ceritakan saja apa yang ada di hati ibu. Kita semua manusia penuh dosa." Sumiati mulai menceritakan semuanya. Bagaimana ia menggunakan pesugihan untuk mendapatkan uang, rasa bersalah yang menghantuinya, hingga kejadian-kejadian aneh yang ia alami di Tanah Suci. Setelah mendengar kisahnya, ulama itu menarik napas panjang. "Ibu, dosa yang ibu lakukan memang besar. Selama kita masih hidup, selama kita masih punya waktu, kita harus memohon ampun kepadanya dengan tulus. Tapi, apakah dia akan menerima taubatku?" tanya Sumiati dengan air mata berlinang. "Itu bukan hak kita untuk menentukan. Yang penting adalah niat kita. Lakukan taubat nasuha dan perbaiki hidup ibu mulai sekarang." Kata-kata itu memberi Sumiati sedikit kekuatan. Ia memutuskan untuk memperbanyak doa dan memperbaiki niatnya. Namun, jauh di dalam hatinya, ia tahu bahwa perjalanan menuju pengampunan masih panjang, dan bayangan masa lalunya belum sepenuhnya hilang.
Sumiati kembali ke kamar hotel dengan hati yang sedikit lebih tenang. Kata-kata ulama tadi memberinya secerca harapan, meski rasa takut dan bersalah masih menghantui. Ia mengunci pintu kamar dan duduk di atas sajadah. Dengan perlahan, ia mulai melantunkan doa. Semakin lama ia berdoa, suasana kamar terasa berubah. Udara yang semula hangat perlahan menjadi dingin. Lampu kamar redup berpendar seperti lilin yang akan padam. Sumiati berhenti sejenak, menoleh ke sekeliling, tapi semuanya tampak biasa. Ia menghela napas panjang, mencoba mengusir kekhawatiran yang mulai merayap. Ketika ia kembali menunduk untuk melanjutkan doa, suara berat itu kembali terdengar, bukan dari luar, tapi dari dalam pikirannya. Kau pikir permohonan maafmu cukup? Semua ini sudah terlambat. Sumiati tersentak, tubuhnya gemetar, keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Ia mencoba mengabaikan suara itu dan melanjutkan doa, tapi kata-kata berikutnya membuatnya kehilangan keberanian. Aku yang membawamu ke sini. Tanpa aku, kau tidak akan pernah bisa melihat Ka'bah itu. Suara itu diiringi tawa mengerikan yang memenuhi pikirannya. Sumiati jatuh terduduk, matanya terbelalak. Dalam keputusasaan, ia meraih tasbihnya dan mulai melafalkan ayat-ayat suci. Setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa semakin sulit, seolah ada sesuatu yang mencekiknya dari dalam. Bayangan hitam mulai muncul di sudut kamar. Perlahan-lahan, bayangan itu mendekat, membentuk sosok berjubah hitam dengan wajah yang sepenuhnya gelap. Sosok itu berdiri tegak di hadapan Sumiati, membuat tubuhnya lumpuh karena ketakutan. Ini harga yang harus kau bayar, ucap sosok itu dengan suara yang menusuk. Sumiati mencoba berteriak, tapi suaranya tak keluar. Ia hanya bisa menangis dan menutup wajahnya dengan kedua tangan. Sosok itu mendekat, menyisakan jarak hanya beberapa langkah dari Sumiati. Saat bayangan itu hendak menyentuhnya, suara azan subuh menggema dari kejauhan. Suara itu begitu kuat dan jernih, menggetarkan seluruh ruangan. Sosok hitam itu tiba-tiba berhenti, lalu perlahan memudar, meninggalkan ruangan dalam keheningan. Keesokan harinya, Sumiati menceritakan kejadian tersebut kepada ulama yang ia temui sebelumnya. Dengan mata penuh kecemasan, ia berkata, "Pak Kiai, saya melihatnya lagi. Sosok itu datang ke kamar saya. Ia mengatakan bahwa semua ini sudah terlambat, bahwa saya harus membayar harga atas dosa-dosa saya." Ulama itu mendengarkan dengan seksama. Setelah Sumiati selesai bercerita, ia menunduk sejenak, lalu berkata, "Apa yang ibu alami adalah peringatan. Tapi ingatlah, tidak ada yang lebih kuat daripada kuasa Allah. Setan akan terus mencoba melemahkan iman kita, tapi tugas kita adalah tetap berjuang melawan mereka dengan doa dan keikhlasan. Tapi, saya takut, bagaimana jika saya tidak sempat memperbaiki semuanya?" Ketakutan itu adalah bukti bahwa ibu menyadari kesalahan ibu. Itu langkah pertama menuju taubat. Tapi, ibu harus sepenuhnya menyerahkan diri kepada Allah. Tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni jika kita sungguh-sungguh memohon ampunan. Sumiati mengangguk pelan. Kata-kata ulama itu memberinya sedikit kekuatan, meskipun bayangan sosok hitam tadi masih jelas terpatri di pikirannya. Hari-hari berikutnya, Sumiati berusaha menjalani ibadah dengan lebih khusyuk. Ia memperbanyak doa dan membaca Al-Quran. Namun, setiap malam, ketakutan itu kembali menghantuinya. Sosok hitam itu tidak lagi muncul, tapi Sumiati selalu merasa diawasi. Saat ia melakukan tawaf, ia merasakan tatapan dingin di punggungnya, meskipun kerumunan jemaah di sekelilingnya begitu padat. Saat ia berdoa di depan Ka'bah, bisikan-bisikan kecil terdengar di telinganya, menyuruhnya menyerah. Tidak ada harapan untukmu. Namun, di tengah kegelisahannya, Sumiati terus mengingat nasihat ulama itu. Ia berusaha melawan suara-suara itu dengan doa. Meski tubuhnya terasa lemah dan pikirannya hampir runtuh, ia tidak ingin menyerah. Di suatu malam, saat ia duduk sendiri di masjid, ia melihat seorang wanita muda mendekatinya. Wanita itu mengenakan pakaian ihram yang bersih dan rapi. Wajahnya tenang namun penuh kesedihan. Ia duduk di samping Sumiati tanpa mengucapkan sepatah kata pun.
Setelah beberapa saat, wanita itu berkata, "Ibu, jangan berhenti berdoa." Sumiati menoleh, matanya penuh air mata. "Tapi saya takut." Wanita itu tersenyum samar. "Ketakutan itu adalah ujian. Tapi jangan biarkan rasa takut itu mengalahkan keyakinan ibu. Tetaplah berdoa, tetaplah berharap." Sebelum Sumiati sempat bertanya lebih jauh, wanita itu berdiri dan berjalan pergi. Ketika Sumiati mencoba mencarinya di tengah kerumunan, wanita itu sudah tidak terlihat. Malam itu, Sumiati berdoa lebih khusyuk dari sebelumnya. Dengan air mata yang terus mengalir, ia memohon ampunan kepada Allah. Ia tahu bahwa perjalanannya masih panjang, tapi ia tidak ingin menyerah begitu saja. Ia sadar bahwa dosa-dosanya telah membawa kegelapan dalam hidupnya. Hari terakhir di Tanah Suci, udara terasa begitu hangat namun menyenangkan. Sumiati duduk di halaman Masjidil Haram, memandangi Ka'bah dengan pandangan yang penuh keheningan. Rasa takut yang dulu membayangi hatinya kini tergantikan oleh rasa pasrah. Ia tahu bahwa semua tergantung pada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa demi doa ia panjatkan, bukan lagi dengan ketakutan, melainkan dengan harapan. Ia memohon agar dosa-dosanya diampuni, agar hidupnya bisa menjadi pelajaran bagi orang lain, dan agar ia diterima sebagai hamba Allah yang bertaubat. Malam itu, ia kembali bermimpi. Kali ini, mimpinya berbeda dari sebelumnya. Ia berada di padang pasir yang luas, diterangi sinar bulan. Di kejauhan, ia melihat sosok wanita yang pernah ia temui di masjid beberapa malam sebelumnya. Wanita itu tersenyum hangat dan melambai ke arahnya. Dengan ragu, Sumiati melangkah mendekat. Semakin ia mendekat, sosok wanita itu perlahan memudar, hingga hanya tersisa suara lembut yang berkata, "Ibu, jalan ini belum selesai. Tetaplah berdoa, tetaplah berharap." Ia terbangun dengan air mata mengalir. Untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu terakhir, ia merasa damai. Keesokan harinya, saat rombongan jemaah bersiap untuk kembali ke Indonesia, Sumiati merasakan tubuhnya melemah. Kaki dan tangannya gemetar, seolah kehilangan tenaga. Teman sekamarnya membantu membawanya ke kamar. Sementara Sumiati terus berdoa dalam hati. "Jika ini waktuku, aku mohon ampuni dosaku. Aku telah banyak salah." Ia sempat meminta maaf kepada teman-temannya, memohon agar mereka menyampaikan salam terakhir kepada keluarganya di Magelang jika ia tak bisa pulang. Sore harinya, Sumiati ditemukan dalam keadaan tak sadarkan diri di atas sajadah. Wajahnya tampak tenang, dengan Al-Quran kecil tergenggam di tangannya. Para jemaah segera memanggil tim medis, namun takdir berkata lain. Sumiati mengembuskan napas terakhirnya di Tanah Suci. Berita itu menyebar dengan cepat di kalangan jemaah. Banyak yang merasa kehilangan, tapi lebih banyak lagi yang merasa terharu. Sebab, meski Sumiati memulai perjalanannya dengan dosa besar, ia mengakhirinya dengan perjuangan yang tulus untuk mencari pengampunan. Jenazahnya dimakamkan di Tanah Suci, sebuah kehormatan yang diidamkan oleh banyak umat muslim. Para ulama yang mendengar kisahnya menyampaikan bahwa kematian Sumiati adalah tanda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima taubat hambanya yang benar-benar ikhlas. Keluarga Sumiati merenungi kisah hidupnya. Di Magelang, anak-anaknya kerap mendengar cerita tentang ibu mereka dari sesama jemaah yang pernah bertemu dengannya. "Ibumu adalah sosok yang kuat. Ia telah melalui perjalanan spiritual yang berat, tapi ia tidak menyerah. Itu adalah pelajaran besar bagi kita semua," ujar salah seorang jemaah. Kisah Sumiati menjadi peringatan bagi banyak orang. Jalan pintas tidak pernah membawa kebahagiaan sejati. Harta yang diperoleh dari cara yang salah hanya akan menjadi beban yang menghantui. Namun, lebih dari itu, kisahnya juga mengajarkan bahwa pintu taubat selalu terbuka. Sumiati meninggalkan dunia dengan damai, membawa pesan bahwa penyesalan yang tulus dan usaha untuk memperbaiki diri adalah bentuk pengabdian yang paling mulia kepada Sang Pencipta. Cerita Azab di Tanah Suci bukan hanya sebuah kisah tentang perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan spiritual yang penuh pelajaran. Kisah Sumiati mengajarkan kita bahwa dalam hidup, setiap tindakan memiliki konsekuensi,
dan jalan pintas tidak akan pernah memberikan kebahagiaan yang sejati. Cerita ini juga menyampaikan harapan. Tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni selama kita tulus memohon maaf dan berusaha memperbaiki diri. Tuhan yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang bagi hamba-Nya yang benar-benar bertaubat. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu menjaga niat yang baik, berjalan di jalan yang benar, dan menjadikan setiap ujian sebagai langkah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup adalah perjalanan menujunya, dan setiap langkah kita adalah cerminan dari keimanan yang ada dalam hati. Mari kita belajar dari Sumiati, bahwa meski terlambat, pintu rahmat-Nya selalu terbuka bagi siapa saja yang ingin kembali. Semoga cerita ini dapat memberikan inspirasi, menggugah kesadaran, dan menjadi pengingat bagi kita untuk terus berbuat baik tanpa mencari jalan yang salah.